episode kali ini kita kedatangan siswi alumni dari SMA Negeri 1 Pulau Harjo yang baru lulus tahun ini nih teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang SNBP dan SNBT. Sebelum kita bertiga ngobrol lebih panjang, mungkin dipersilahkan dulu untuk Kak Anissa dan Kak Laila memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton dan para pendengar setia podcast Karsa Lentera. Oke, halo teman-teman, saya Nisa Putri Ramadhani, salah satu peserta dalam SNBP 2025. Halo teman-teman, nama saya Laila Fadila, saya peserta SNBP di tahun 2025. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya, nah di sini aku mau nanya sama Kak Laila, Kak Anissa, kemarin tuh ngambil jalur apa? Jalur itu yang SNBP atau SNBT? kalau aku SNBP. Kalau Kak Laila? Kalau saya ada kedua ya, SNBP dan SNBT. Oke, berarti kita bertiga bisa ngobrol lebih dalam tentang SNBP dan SNBT. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apa sih perbedaan mendasar antara SNBP dan SNBT? Perbedaan mendasar sendiri dari SNBP, saya akan jawab yang SNBP ya. Yang SNBP itu bedanya dari SNBT. Kalau SNBP itu berbasis rapor, nilai rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan juga menggunakan prestasi akademik dan non-akademik dari siswa. Jadi berfokus pada nilai rapor dan prestasi. Oke. Untuk SNBT sendiri itu kita nggak pakai nilai rapot atau nilai prestasi piagam Sama sekali ya? Sama sekali, pure pakai nilai SUTBK. Oh iya. Oke. Siapa saja sih Kak yang bisa mengikuti SNBP dan SNBT itu? Kalau untuk SNBP sendiri tentu saja sesuai persyaratan, yaitu siswa-siswi yang masuk dalam pemeringkatan sekolah atau eligible. Nah itu bisa masuk ke SNBP. Iya. Kalau SNBT Kak? Nah, kalau SNBT ini beda karena ini bisa diikuti oleh semua siswa ataupun siswa yang tahun kemarin belum bisa ikut, itu bisa ikut SNBT. Oh, berarti peluangnya besar ya Kak? Iya. Oke. Apa saja sih Kak kriteria yang menentukan kelulusan SNBP itu? Untuk kriterianya sendiri, jadi ada beberapa yang mempengaruhi. Yang saya tahu salah satunya itu tentu aja nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mapel pendukung. Kayak Soshum, kemudian Saintek, kan itu ada mapel pendukungnya sendiri kan. Terus yang kedua itu prestasi akademik dan non-akademik, sertifikat perlombaan, seperti itu bisa jadi poin plusnya. Kemudian yang ketiga adalah jejak sekolah atau alumni, itu juga dapat mempengaruhi dalam sistem SNBP nanti. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat itu adalah pilihan prodi. Jadi pilihan prodi itu tidak boleh asal-asalan. Kita itu juga harus memikirkan tentang daya tampungnya, peminat tahun ini, prediksi peminat tahun ini dan tahun kemarin itu berapa, kemudian kemudian jejak sekolah alumni kita, prestasi-prestasinya. Yang kelima itu portofolio. Kan ada tuh jurusan-jurusan yang perlu portofolio. Nah itu kebanyakan itu dari seni, terus sama olahraga. Jadi perlu portofolio tergantung dengan persyaratan khusus PTN. Oke, begitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah SNBP itu sepenuhnya dari nilai rapot? Apakah ada faktor lain? Dan bagaimana strategi siswa untuk memperbesar peluang lolos SNBP? Untuk yang pertama adalah pengaruh tentang nilai rapot dan peluang. Nah, itu sendiri memang nilai rapot berpengaruh besar. Namun, prestasi tambahan itu juga berpengaruh sebagai poin plusnya. Seperti halnya sertifikat lomba. Sertifikat lomba di sini yang dapat terdaftar dan diakui adalah dari lomba provinsi, internasional, nasional. Sebagai contohnya mungkin O2SN, FLS2N, dan OSN dan lain sebagainya, dan tidak lupa pula kriteria khusus yang dilampirkan oleh PTN masing-masing yang dituju. Oh begitu ya. Dan untuk yang kedua tadi tentang apa? Maaf, boleh diulang?
Bagaimana strategi siswa untuk memperbesar peluang lolos SNBP? Strategi siswa untuk memperluas lolosnya. Iya. Itu sendiri saran dari aku dan yang aku terapkan juga. Itu terdapat satu, kita harus fokus belajar dari kelas 10. Jangan terlalu ketergantungan atau leha-leha gitu. Apalagi karena kelas 10 masih awal-awal, adaptasi dulu deh. Pasti kan gitu pikir Iya, kita iya, ke benar. doktrin tuh. Jadi terus-terusan malah jadi males-malesan. Iya. Padahal di situ nggak apa-apa lah, kasih effort sedikit demi sedikit dari kelas 10 buat nabung nih, nyicil. Soalnya pas SNBP itu yang diambil nilai rapot yang bertahap, kurvanya naik ke atas gitu kan. Iya, iya. Jadi dari nilai yang rata-ratanya mungkin kecil dulu terus ke atas besar. Jadi itu salah satu faktornya. Terus yang lain, kita juga harus mungkin aktif dalam perlombaan dan hal-hal positif lainnya seperti ikut ekstrakurikuler. Dan tak lupa juga tentang pemilihan prodi. Mungkin bisa dipikirkan baik-baik dari kelas 10, terus kita pikir lagi dari kelas 11, terus kelas 12 ini fixnya. Kan kita harus mikir soal daya tampungnya, kemudian tentang peminatnya tadi, terus ya itulah ya kurang lebih itu gitu. Berarti jauh-jauh hari itu udah disiapkan ya, Ya, Kak? sudah Kak, dari disiapkan. kelas 10 mungkin dari kelas 10. Betul. Gimana kalau ada siswa yang lolos SNBP tapi nggak ingin ngambilnya, Kak? Untuk siswa yang lolos SNBP tapi tidak mau mengambilnya, itu sebenarnya kembali ke resiko masing-masing. Tentu kan mereka tahu bahwasanya mengambil itu bakal ada risiko tersendiri dan tidak mengambilnya juga ada risiko tersendiri. Tentu sudah dipikirkan. Namun apabila memang ada terkendala sesuatu hal, bisa dari finansial atau dari yang lainnya, siswa yang tidak mengambil jalur SNBP tersebut di SNBT-nya tidak bisa diambil atau tidak bisa mengikuti. Dan jalur mandiri PTN pun juga tidak bisa. Oh gitu, Kak. Ya. Berarti resikonya juga lumayan besar ya, Kak? Iya betul. Terus untuk siswa yang sudah mengambilnya juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Jadi memang tidak boleh asal-asalan gitu untuk memilihnya gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Lanjut yang SNBT ya, Kak. Apa saja sih, Kak, materi yang diujikan dalam SNBT? Kan kalau SNBT itu seleksi nasional berbasis teks. Nah, materinya tuh apa aja? Nah, di SNBT ini lumayan banyak ya, kisaran soalnya itu kan 160 nih. Iya. Nah, itu pun waktunya juga 3 jam. Nah, itu tuh materinya ada 2. Yang pertama itu TPS, tes potensi skolastik. Nah, itu nanti ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, terus ada tes kuantitatif, sama ada lagi tes pemahaman baca dan tulis. Nah, terus yang kedua itu juga ada tes literasi. Itu nanti kita disajikan sebuah teks panjang gitu. Nah, ada juga pertanyaannya nih. Nah, kita harus menjawab pertanyaan itu sesuai dengan teks yang di atas tadi. Untuk tesnya itu ada tes literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi benar-benar harus belajar. Oke, berarti itu umum ya, Kak? Ya. Jadi itu materinya mungkin dari kelas 10, 11 sampai 12 ada semua Iya. ya? Oke. Apakah ada tips belajar khusus untuk SNBT yang bisa efektif untuk dapat dilakukan? Oh, kalau itu kalau memang punya kemampuan untuk bimbel, lebih baik bimbel aja. Khusus untuk SNBT. Nah, kalau emang lagi ada keterbatasan biaya, bisa pakai itu kita belajar di triat online gitu-gitu, atau kita juga belajar dari video-video di media sosial lain gitu juga ada. Oke. Kalau SNBT ini apakah bisa diikuti lebih dari 1 kali, Kak? Kalau SNBT ini satu siswa itu hanya bisa 1 kali tahun ini. 1 kali dalam tahun ini? Tahun ini ya. Gitu. Kalau tahun depan gitu bisa nggak, Kak? Bisa ikut. Oke. Saingannya lebih besar. Seberapa besar sih, Kak, pengaruh nilai UTBK dalam SNBT?
Kalau pengaruh nilainya 100% ya. 100%. Berpengaruh. Berarti ngambilnya di UTBK. Iya. Oke. Kita juga harus iniin jurusannya bener-bener yang kita suka, yang kita fikskan sama orang tua. Dimantapkan juga. berarti ya Kak jurusannya. Oke. Apa tantangan terbesar dari Kak Anissa dan Kak Laila saat proses seleksi kemarin? Mungkin dari Kak Lisa dulu. Oke. Kalau dari saya itu tantangannya mungkin ini ya, materinya itu dari SNBT itu dari tahun ke tahun kan beda-beda. Iya, tuh. Nah beda-beda. itu masalah potensi belajarnya harus ditingkatin lagi. Tapi dari tahun ke tahun itu tambah sulit apa gimana Kak? Kalau dari kemarin aku belajar dari buku UTBK tahun 2023, 2024, sama yang kemarin aku lakukan 2025 itu makin sulit. Makin sulit tingkatnya. Oh gitu, berarti harus benar-benar belajar ya Kak Iya. buat menghadapi SNBT. Ya, usahakan dari kelas 10 udah belajar. Ya, oke. Kalau Kak Anissa, Boleh diulang tadi pertanyaannya? apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat proses seleksi kemarin? Untuk tantangannya ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri itu pilihan prodi. Dari pilihan prodi itu saya masih bingung, banyak prodi kan yang sesuai dengan jurusan saya. Tapi memang peminatnya sangat banyak. Jadi Iya, kalau mau milih yang aduh ini kok banyak banget peminatnya, PTN-nya tapi lebih top gitu ya Iya, hitungannya. Terus yang B tapi kok gini-gini, itu banyak resikonya kan. Apalagi terlebih saya juga hampir bolak-balik terus ke BK buat konsultasi. Itu sih kurang lebih tantangannya Berarti buat saya. prodi ya Kak? Lebih ke prodi. Oh sama itu mental. Ya. Karena kan overthinking banget nunggu pengumumannya lolos Iya. apa enggak ini. Nah itu sih kurang Iya. lebih itu. Oke. Menurut kalian apakah sistem SNBP sama SNBT ini sudah adil bagi semua siswa? Kalau menurut saya sih dibilang adil ya adil, tapi enggak juga gimana ya? Ya bener adil sih, karena emang ada prestasi, ada SNBT, terus nanti juga ada mandiri juga kan, jadi adil lah. Kalau menurut saya ya, tentu betul seperti apa yang dibilang sama Mbak Laila tadi, cukup adil. Terlebih SNBP itu sebagai bentuk apresiasi sekolah kepada siswa dan siswi yang sudah mencetak prestasi. Kemudian yang SNBT itu bagi siswa dan siswi yang ingin bersaing secara adil, secara akademik dengan satu sama lain begitu. Namun di tahun ini sepertinya ada beberapa yang membuat saya resah, dikarenakan dari SNBP sendiri, ada beberapa secara pelaksanaannya SNBT dan SNBP sepertinya perlu dikaji ulang, dikarenakan di SNBP kemarin banyak tuh berita-berita di sosial media yang menyiarkan bahwasannya ada sekolahan yang belum selesai memasukkan data di PDSS, banyak sekali kan. Itu kan jadi kasihan ke siswa-siswinya. Kemudian tidak lupa pula yang UTBK, SNBT. Itu tuh awal dimulai aja sudah ada beberapa kasus yang terupload di sosial media. Seperti halnya ada yang menyelundupkan kamera kecil di bawah gigi. Kemudian ada yang bawa handphone cadangan secondary phone dibawa terus difoto itu soal-soalnya. Sampai ke penjokian juga. Itu benar-benar meresahkan. Kasihan juga terhadap teman-teman yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kan sebagai bentuk penghormatan maka kita jangan bersikap curang gitu. Itu dapat mencoreng integritas dan keadilan juga. Begitu. Oke, benar sekali Kak. Lanjut pertanyaan terakhir ya Kak. Apa pesan Kak Anissa sama Kak Laila ini untuk adik-adik yang ingin mengikuti SNBP dan SNBT tahun depan? Pesan apa ya? Mungkin tetap semangat ya. Terus untuk penjurusan itu dipikirkan baik-baik, konsultasi, Persiapan secara matang. Karena ya kuliah kayaknya bukan sekedar babi bu, ada seluk-beluk lainnya, jadi harus dipersiapkan banget. Mungkin untuk Kak Anissa? Dari saya sendiri,
selalu ingat, just do it step by step. Trust the process and always remember that efforts always brings result. Dimanapun usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Benar. Jadi persiapkan dari sekarang kemampuan terbaik kamu. Gak usah dengerin ucapan-ucapan aneh dari orang-orang di sekitarmu, karena kamu sendiri yang nentuin masa depanmu. Mungkin awalannya itu kesulitan, apalagi kalau mau memulai suatu hal yang baru. Kalau kamu orangnya suka challenge, suka tantangan baru, itu bakal jadi opportunity buat kamu. Tapi selalu ingat, walaupun kesulitan itu awalnya memang sulit, namanya juga kesulitan, tapi lama-kelamaan kamu akan keterbiasaan dan itu akan melangkahkan dirimu ke masa depan yang lebih baik lagi. Ingat, setiap pesan dan motivasi dari teman-teman, ibu guru, dan ayah ibu kalian juga, itu bisa jadi bentuk sebuah motivasi semangat untuk kalian. Dan jangan lupa juga open diskusi atau bisa minta pertolongan, dilancarkan setiap prosesnya, dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke. Baik, untuk dari pesan dari Kak Laila dan Kak Anissa ini tadi, untuk teman-teman jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Kita juga harus berani mencoba hal baru. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Laila dan Kak Anissa udah menyempatkan waktu datang di podcast Karsa Lentera kali ini. Terima kasih juga sudah mengundang kita. Oke, Terima kasih Iya, sudah Kak. diundang ke sini. Terima kasih kembali. Baik, tidak lupa kami berterima kasih juga kepada para penonton dan para pendengar setia podcast Karsa Lentera. Jangan lupa untuk terus bergabung, berbagi, dan mengikuti setiap episode dari kami ya teman-teman, untuk terus mengikuti podcast dari Karsa Lentera. Saya Intan Ika Aryawati selaku host di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.